Halo, assalamualaikum, selamat datang di Radio Bongbongan. Kenapa namanya Radio Bongbongan? Karena namanya radio ini bisa aja di YouTube. Itu ya entahlah. Kenapa namanya Bongbongan? Karena memang ini bongbongan. Ini cuma untuk menyenangi istri gue yang ceritanya dia tuh pengen banget jadi penyiar radio. Jadi kemarin itu dia pun bingung. Ada beberapa paket yang gue beli kayak speaker headset ini, headset yang cuma biar kelihatan kayak penyiar gitu kan, pakai headset. Kalau ini headset juga dicoloknya pak, ini juga nyambungnya ini langsung ke router. Jadi kasih tahu tuh nyoloknya tuh kayak jelas ya kan. Jadi biar kelihatan kayak penyiar, beli headset dua. Terus beli ini, yang ini nggak tahu dia sebenarnya sih bukan nggak tahu deh, ini sih buat foto gitu gaya mah. Ini kesenangan gue sih, emang gue doyan foto jadi siapa yang beli ini. Sebenarnya pengen beli meja juga cuma budget. Terus baru sempat siaran gara-gara ini si wallpaper ini nih baru belum lama datang dan baru dipasang. Soalnya kalau mau pakai background yang kemarinan tuh burik, jadi ya kayak jelek-jelek, nggak bagus-bagus amat. Jadi pertama-tama gue terinspirasi dari pernah ngelihat di Instagram gitu, salah satu penyiar atau orang mewawancarain Robert Downey Junior. Dia bilang itu 8 tahun dia pengen jadi penyiar radio. Lalu dia kepikiran karena nggak mungkin jadi penyiar radio di umur 8 tahun, dia bikinlah radio show-showan sendiri. Akhirnya dia bilang setidaknya gue punya radio sendiri meskipun cuma bongbongan. Di situ gue ngerasa, wih, istri gue pengen jadi penyiar radio nih. Sikat gitu. Oh gitu. Ya pertama aku sangat wah, nih kalau ada datang ke sini secara langsung studionya tuh ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Akbar. Gue agak ngomongnya agak Allah bagus. Iya. Tapi suka sih sama setnya dan terima kasih banyak banget bisa Para sponsor ya. Iya. Terima kasih banyak banget bisa mewujudkan, ya nggak tahu sih kapan bakal bisa jadi penyiar radio. Nggak masalah, yang penting ya. sekarang sudah jadi seperti. Iya sih. Karena ya kalau emang kita mau jadi sesuatu ya wujudin aja, kalau emang kagak bisa minimal bohong-bohongan gitu kan. Hati kan senang. Bedanya apa? Nggak dapat duit doang, bedanya itu doang kan. Tapi nggak tahu kalau ternyata dapat duit nanti. Tapi deg-degannya sama. Sama. Karena ini episode pertama, Iya. mungkin kedua nanti lancar. Oke. Pertama-tama nih, gue pengen tahu nih. Kenapa emang pengen jadi penyiar radio nih? Kalau secara arti sendiri kan penyiar radio itu seperti orang yang menyiarkan berita. Atau umumnya kita lebih tahu penyiar radio itu orang-orang yang mungkin di dunia musik lah, nyetelin kita musik-musik dan tahu informasi tentang musik. Lo terbilang lebih kemana nih? Penyiar berita atau emang musik? Pertama sih emang penyiar musik, enggak berita sih, penyiar musik. Terus kenapa mau jadi penyiar radio? Karena gue tuh senang mendengarkan cerita orang. Oke. Gitu. Jadi radio itu bukan spesifik yang kayak biasanya didengar dari pagi sampai sore atau gimana. Cuman dia punya kayak di radio kan tuh ada tuh yang punya acara program tapi yang kayak yang gue mau gitu, program yang bisa mendengarkan cerita curhat dari orang lain gitu. Berarti curhat dong Obi. Ya silakan. Itu gitu yang pertama. Yang kedua itu kenapa di radio? Karena di radio itu nggak menongolkan wajah. Ini tuh termasuk malu ya. Bukan ya? Iya. Ini salah. Termasuk bukan hobi banget gitu, bisa di in frame gitu kamera gitu, karena memang kalau di radio itu cuman kedengeran suara gitu. Jadi tanpa kan aneh juga kan tanpa orang itu tahu muka gue gitu, tapi dia bisa bercerita dan bisa bersharing ke orang lain. Boleh. Itu sih ya. Kalau pikiran gue nih ya, kenapa kagak pengen in frame? Mungkin karena muka gue kan jelek nih kan. Jadi ngerasa jadi penyiar radio enak nih, cuma pakai suara doang. Soalnya kan rata-rata penyiar radio itu di film kita kayak seakan-akan ganteng nih orang, kayaknya ini cakep nih. Suara yang bagus ya. Belum tentu. Akhirnya kita tahu penyiar radio ada yang mukanya ya gitu ya. Kayak kita ini mungkin ya gue termasuk kalau di suara bagus, muka masya Allah. Masya Allah ya, tetap ya aku memuji Allah ya. Tapi untung ini namanya radio bongbongan, jadi masih cocok radio bongbongan. Itu
kenapa jadi penyiar. Tapi pernah nggak sih nyoba atau kepikiran gitu kayak yang gue tahu ya kayak Prambors itu kan sering tuh adain kayak ya buat jadi penyiar radio Prambors lah. Pernah nggak sih kepikiran atau nyoba bahkan? Enggak sih, karena emang pingin aja, tapi kayak buat mengakses ke sana tuh kayak masih belum bisa. Karena tapi sedikit cerita nih, alhamdulillahirobbilalaminnya, ini tuh istilahnya yang kedua kali. Yang pertama itu adalah gue pernah diundang lah ke satu stasiun radio dan itu punya teman. Iya, itu pernah bisa. Sekali. Tapi jadi tamu ya? Iya, dan terima kasih banyak banget. Ya walaupun nggak tahu tuh seantero yang denger atau enggak gitu, cuman kayak wah sedang banget, dan boleh nyebutin namanya? Boleh lah. Thank you banget buat Kak Ivana ya, penyiar radio yang mungkin udah pensiun deh. Oh bukannya masih? Udah pensiun? Masih? Kayaknya masih. Masih? Oh iya. Iya, dan dia di mana sih namanya? Di radio, pokoknya di daerah Tebet lah. Itu radio apa ya? Oh, lupa kita. Lupa Ada gitu. daerah Tebet yang kantor dia. Waktu dulu dia masih nyiar di Sunda Kelapa kan. Cuman oh iya, MSK-nya berhenti, tapi jadi penyiar. Dan so thank you banget, dia juga termasuk idola gue juga sih. Oke. Siap. Dan pernah oh ya itu sih, dia jadi idola gue. Tapi ada pertama kali gue emang ngefans sama penyiar radio itu Gen FM satu yang namanya Ezo apa Ezo deh. Eza ya itu mah Prambors. Oh Prambors ya, nggak salah ya. Gen FM mah si Kemal. Oh iya si Anjay itu. Bukan. Dan itu senang aja gitu. Ya suaranya enak aja gitu gini. Iya. Tapi sih Eda kalau lupa tapi dia suaranya enak, emang mukanya juga ganteng sih. Kayaknya ke situ juga deh. Ya dulu kan nggak ada kayak kepo. Tapi ya emang suaranya sih Eda, suaranya Eda asik lah. Nggak kepo kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan tuh kelihatan nih di Instagram kelihatan. Tapi dulu kan sempat nggak kepo karena nggak tahu tuh bukannya ganteng apa enggak, tapi suaranya memang enak dan dia feedbacknya bagus. Kalau gue sendiri nggak pengen jadi penyiar radio, bukan nggak pengen sih, nggak kepikiran. Tapi gue suka acaranya Semangat Paginya Gen FM sama si Christina Jennifer tuh acaranya apa ya? Tapi di Prambors pokoknya si Christina Jennifer gue dulu. Itu mah karena muka. Enggak, karena dia hobi mainan. Pas gue dengerin, wah asik juga nih perempuan nih. Asik nih pokoknya. Asik nih. Ini kan awal 2021 nih kan. Mungkin kita ngomongin deh, kemarin kita kan lagi rame YouTube Rewind Indonesia. YouTube Rewind yang digarap sama Chandra Leo sama Olion, sempat trending tuh. Ya, saya tahunya juga dari bapak ya, bapak dari suami saya yang di belakang kayak di samping. Oh di samping ya. Terus kalau gue sendiri ngeliat kayak wih gila, itu mah YouTube Rewind-nya emang kayak rewind-nya apa ya, kita mungkin dari zamannya si Crypto Norman ya kan, yang goyangin dia terus sama apa gitu kan. Gue ngeliatnya pas terakhir kayak kok kayak perpisahan, apakah memang dia perpisahan, jadi kayak ya oke lah. Tapi ngomongin YouTube Rewind, jadi kita tahu nih 2020 ini tuh kayak gelap banget ya. Suka dukanya 2020 tuh bahkan hampir nggak kelihatan sukanya, karena di berita pun dikit-dikit berita COVID, gara-gara COVID. Bahkan gue pernah ngeliat si Instagramnya Vice Indonesia tuh sempat ngerekap beberapa hal-hal yang misalnya brengseknya 2020 lah gitu kan, kayak beberapa konser, bukan beberapa, bahkan banyak konser dibatalin. Yang paling gue sedih itu konser Aisyah tuh dibatalin. Iya, aku tahu itu pasti. Padahal sih emang kagak mau nonton juga, emang gak ada duit kan, tapi sedih gitu ya. Aku tahu ya kan. Terus awal-awal corona tuh penimbun masker lah, makanan atau kesehatan lain tuh. Jadi orang-orang yang sakit beneran kesian kan. Terus dalgona, dibilang dalgona, cuma dalgona emang hal buruk ya? Enggak ya kan, biasa aja lah ya. Mungkin dia terbuat dari kopi yang di blender doang. Jadi mungkin karena dalgona kenapa rame padahal biasa aja gitu kali. Ternyata bikinnya biasa aja gitu. Teori konspirasi, kalau teori konspirasi sih masalah ya, konspirasi terserah masing-masing deh. Terus konsep waktu, maksudnya adalah kayak saking seringnya di rumah kita kayak ini hari apa sih? Ini tanggal berapa sih? Gitu. Sampai bete banget ya di rumah gitu.
Iya, Gitu-gitu. suntuk tapi Iya. ya keadaan kan. Mm-mm. Terus ada juga pelanggar protokol. Mm-mm. Maksudnya adalah pelanggar protokol yang pernah ada di Surabaya kalau nggak salah ya, pelanggar protokol tuh dimasukin ke peti gitu kan. Terus ada yang di mobil sendiri nggak pakai masker dikenain. Nah itu tuh adalah hal-hal yang menurut Vice Indonesia kayak unik di 2020 gitu Lucu kan. ya, lucu. Lucu. Terus kita tahu juga ada demo besar-besaran 2 kali ya. UU Ciptaker sama apa lagi sih? Omnibus Law ya. Oh, Omnibus Iya itu sama itu- kan itu sama bukannya sama. Ciptaker sama Omnibus Law sama. Sama. Pokoknya 2 kali Harusnya. demo ya. Tentang apa ya? Kita kagak Ya tahu pokoknya ada politik sih, ada. tapi pokoknya 2 kali ada tuh 2 demo kali tuh yang rame. terjadi. Terus terakhir tuh iklim. Tapi iklim ini sebenarnya terjadi di awal Januari. Maksudnya 2020 itu kan lebih ke frontalnya ke Covid. Tapi awal Januari pun sudah kena banjir. Ya ini tahun 2021 kita doakan mudah-mudahan sih banjir nggak usah mampir deh Iya. Jakarta ya udah hilang deh. Kan. Iya di Jakarta ya, iya di Jakarta sendiri. Bahkan sebenarnya nih tambahan gue sendiri Mm-mm. hal-hal yang misalnya kasarnya brengsek di 2020 adalah ya PHK besar-besaran, banyak perusahaan-perusahaan yang kalah lah gitu kan, atau berjalan pun potong gaji gitu. Tapi ya oke lah, beberapa ada yang survive, mungkin ada yang enggak gitu. Iya. Tapi ada juga nih yang apa namanya ya, apa ya, kita kan apa sih namanya, hal-hal brengsek itu tentang si korupsi. Nah, Korupsi itu betul. seperti menggambarkan bahwa yang berlebihan itu tidak baik gitu. Kita kan disuruhnya apa? 3M kan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan gitu kan. Nah ini 17M, itu kan berlebihan kan? Iya, itu yang Itu, disebut berlebihan. Jadi kita 17M doakan -nya. semoga orang-orang yang kayak gitu tuh, orang-orang yang korupsi ketahuan, orang-orang korupsi yang belum ketahuan, orang-orang yang mau korupsi itu ya Allah berikan jalan yang hidayahnya lah, biar jangan lah. Wah rakyat lagi susah kayak begini masa dikorupsiin sih. Oh, iya, benar. Jadi ya oke lah. Oh, iya, Jadi iya. ingat jangan berlebihan. 3M cukup, jangan 17M. Oke. Oh iya Pak, satu lagi kan istilahnya itu yang hal-hal Hal-hal buruk. hal buruk ya. Menurut gue pribadi dan mungkin teman-teman yang profesinya sebagai guru ini, aduh gimana ya, harus dijalanin tapi memang kalau mungkin sebulan 2 bulan oke lah ya. Yang hal buruknya itu secara di dunia pendidikan lah ya, di dunia pendidikan nih kayak anak murid maupun guru gitu ya, tadinya mungkin semangat untuk menjalani ini tapi kelamaannya menjadi nggak bisa untuk jujur, susah untuk jujur ya karena saat ulangan atau lagi pelajaran pun itu satunya pasti ya kita nggak tahu ya, tapi kebanyakan mungkin nggak semua, mungkin ada yang pinter, mungkin ada yang namanya ngajarin anak di rumah kan, anak kadang-kadang kan hawanya main di rumah ya, jadi mungkin udah kelamaan gua aja yang ngerjain sebagai orang tua, atau udah googling aja ya gitu. benar-benar dan bahkan untuk biasanya yang tadinya mungkin anak-anak ceria untuk ibu bangun pagi nih buat sekolah gitu, jadi ya harus orang tua mungkin palanya meledak dulu gitu, jadi bodoh serem ya di tiap rumah pala orang tua pada meledak gara-gara ngajarin anaknya di rumah, bangunin anaknya pagi buat jadi belajar sendiri di rumah. Jadi karakteristik untuk anak-anaknya tuh yang menurun lah istilahnya. Itu tentang pokoknya tentang pendidikan, di dunia pendidikan. Tapi memang sih kalau kita mau fokus sama hal buruk, ya memang kayaknya 2020 itu buruk banget. Tergantung fokusnya sih. Memang ada yang mungkin kita nggak tahu ya buruk banget sampai ya mungkin ada yang kabar ada bunuh diri atau apa gitu kan. Ya nggak tahu lah apakah memang mereka segitu buruknya atau merekanya terlalu terlalu dalam keadaan selemah-lemahnya gitu. Tapi nih kalau ditanya nih 2020 itu kan gelap nih, tapi apa yang membuat lu di 2020 itu tuh ngerasa kayak bersyukur ya? Satu pasti kita tahu itu kan burik ya si 2020, tapi kita pinggirkan yang buriknya, coba kita pinggirin. Ada gak sih hal yang 2020 itu bisa bikin lu bersyukur? Bersyukurnya satu, dikasih kesehatan dong. Oh itu pencapaian yang luar biasa. Kalian masih sehat, itu pencapaian yang sangat luar biasa. Dikasih kesehatan bukan gue juga, tapi buat keluarga gue sejauh ini dan sama anak-anak gue kan istilahnya gitu kan. Itu dikasih kesehatan yang pertama. Yang kedua itu
apa ya, bersyukurnya ya, bersyukurnya gue dikasih rezeki yang lebih di tahun 2020 ini, yaitu anak. Nah, ya. itu anak. Tapi ingat ya, bukan anak edisi corona nih. Ini anak gue, anak kita ini lahir 23 Oktober. Kayak diklarifikasi kan, di sini. Iya, biar orang bilang nih anak edisi corona nih. Anaknya gue lahir 23 Oktober, taruhlah 9 bulan ibu mengandung. 10 kurang 9, 1 Januari. Januari gue udah positif. Berarti kan itu kan kita Februari kan ya, si Februari Maret ya. Februari Maret lah itulah. Nah, kalau coronanya inget banget di tanggal 16 Maret itu udah mulai tidak boleh aktivitas di luar rumah. Jadi anak gua bukan anak edisi corona, dia edisi tahun baru 2020. Terus lanjut. Itu yang kedua. Yang ketiga itu apa ya, bersyukur aku, gue kayak ngeblank gitu sih. Karena kita sama aja ya bersyukurnya. Jadi gue bersyukur nih bertiga nih, bertiga kok bertiga sih, berdua ini. Gue bersyukur bisa wujudin impian istri gue, bukan yang ini udah diomongin di awal. Jadi dia kan pembelajaran jarak jauh kan. Dia sebelumnya handphonenya tuh cuma 16 giga. Iya, diingetin lagi, oke. Itu harus diingetin karena kalau kita lupa sama hal-hal yang menyenangkan diri kita, ya otomatis kita akan kayak ya Allah hidup gue gini banget. Padahal tuh ada hidup apa dalam hidup kita yang menyenangkan gitu. Jadi bulan Juli itu gue berhasil ngabulin keinginan istri gue yang dari Maret sampai Juli kan berarti udah 4 bulan tuh. 4 bulan ngajarin anak jarak jauh dengan WhatsApp. Akhirnya itu memori penuh karena cuma 16 giga. Gue ikutan giveaway dari Oppo Indonesia. Terima kasih Oppo yang kameranya sekarang juga lagi dipakai nih kan. Handphone lagi dipakai ya. Jadi gue dapet handphone yang seharusnya 64 giga atau 128 giga sih? Sama aja ya? Cuman speknya sih intinya hampir lagi sama. Akhirnya gue dapet handphone itu yang dari 16 giga 128 giga. Jadi ya alhamdulillah istri gue dengan bebasnya mendapatkan WhatsApp dari para orang tua murid, balikin lagi. Itu aman tanpa harus memotong menguras memori penuh. Alhamdulillah itu termasuk hal yang wonderful di 2020 ya kan. Oh iya, sama satu lagi. Hal bersyukurnya kita survive sampai saat ini. Itu mungkin, mungkin survive-nya dalam tanda kutip ya, maksudnya di luar sana banyak yang kena PHK atau mereka ya benar-benar awalnya memang sulit untuk mencari pekerjaan, tetapi karena corona ini mendapatkan pekerjaan juga lebih sulit lagi. Tapi alhamdulillah kita survive berdua. Dan memang gitu, walaupun ada ya sedikit goyangan lah ya dari kita survive pun dari bantuan orang-orang sekitar kita ya, kita kayak dari lubang sana yang alhamdulillah di tahun ini termasuk yang gue syukurin juga nih, setelah gali lubang banyak banget di 4 November itu si Pacific nih yang jadi sponsor kita hari ini nih, semua pokoknya di sini banyak sponsor. Jadi penyebutan sponsor ya. Padahal mah bohong. Nah jadi November awal itu 4 November yang gue ingat juga, emang gue catat sih. Jadi Pacific itu ngadain giveaway, dapat hadiah Pacific Piton, itu Brompton Indonesia versi Pacific lah gitu kan. Gue ikutin tapi gagal. Cuma 8 November itu dia juga ngumumin ada lowongan pekerjaan sebagai salah satu karyawan di sana. Gue ikutin. Alhamdulillahnya ikutan giveaway dapetnya kerjaannya. Gue diterima sebagai karyawan di sana, jadi gue resign dari kerjaan lama. Dapat pesangon. Resign pekerjaan lamanya disebutin nggak Pak? Nggak usah. Oh boleh, nggak apa-apa dong. Siap sih kan. Ayam fried chicken Indonesia itu harus disebutin. Harus beli produk Indonesia ya. Itu produk Indonesia, jangan sampai kalian ada produk CFC ayam Indonesia, fried chicken Indonesia selain Hisam Sabana. Ada CFC. Memang namanya California, tapi ini udah lokal punya. Tanya aja coba ke kantornya deh. Nah jadi intinya gue berhasil dapat kerjaan baru, alhamdulillah. Dapat pesangon di kerja lama. Pesangon tersebut bisa gue tutupin buat utang-utang gue yang kemarinan gue dapetin tuh buat survive selama ini kan. Karena kan nggak menutup kemungkinan juga kan keadaan ekonomi kacau, anak lahir gitu kan. Jadi ekonomi itu bergejolak banget ya. Tapi
Ya alhamdulillah lagi-lagi gitu kan di penutup 2020 gue tanggal 16 Desember tuh mulai kerja di PT Pasifik Indah Pratama. Terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai karyawan Anda. Anda tidak akan menyesal, insya Allah. Sombong banget. Jadi itu termasuk yang gue syukurin. Iya, benar. Ada lagi gak sih? Nggak ada ya? Nggak ada sejauh ini sih. Mungkin ada tapi kita lupa. Tapi coba kalian gitu, kalau diingat mungkin ada gitu kan. Ya. Jadi kalau gue bertanya sama kalian nih sebagai penutup deh ya, ada lagi yang mau diomongin? Enggak Nggak ada ya? sih. Sebagai penutup nih, kalau gue nanya ke kalian di 2020, coba kulik deh. Terus apa sih yang buat kalian bersyukur sama 2020? Dapat giveaway nggak, Pak? Giveaway dapat. Enggak, ini biar kalian semua ingat sama hal-hal yang positif dalam hidup kalian. Oke, Biar baik. kalian tuh nggak kayak terpuruk banget gitu kan. Biar kalian tuh tahu, oh iya 2020 tuh ada ini loh yang bikin gue seneng gitu kan. Jadi apa yang membuat kalian bersyukur di 2020? Sampai bertemu di episode selanjutnya jika memang masih ada. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Udah langsung ini ya, langsung apa?